Kita berjumpa lagi di Sofi Nafi Talks, di mana tamu-tamu saya itu tidak pernah tidak menarik, tidak pernah tidak menyentuh, itu semua karena Tuhan mengirimkan mereka. Hari ini kita akan welcome Aji Mirza Hakim. Yeay, mana nih? Kalau mau ngomong sama pemirsyanya di sana, nah di sini ini ngangkep kita berdua. Di sini sama Mas Pong berarti. Iya, boleh deh. Ngomong-ngomong soal Mas Pong, emang dulu sering ribut di Jikustik sama Mas Pong. Langsung aja nih gue sebagai istrinya. Ya nggak tahu, mungkin karena masih muda ya, jadi ya kan masih muda dulu toh, masih muda tuh ya sering-sering ribut lah gitu. Terus tapi ya semenjak saya pindah ke, aku pakai saya bingung. Nggak apa-apa, aku nggak iso. Terus kalau semenjak pindah ke Depok, Pongki di Jakarta, terus kan satu pesawat terus tuh. Jadi akhirnya kita ngerti bahwa oh Pongki itu ternyata maunya gini. Terus dia juga ngerti oh Ica tuh ternyata maunya gini. Yang minim itu apa yang kita rasakan dan akhirnya kita keluarkan itu ya benar-benar jujur kan gitu. Jadi nggak ada yang ditutup-tutupin gitu. Dan satu hal sebenarnya nih agak pujian dikit nih sama Pongki nih. Semarah-marahnya pun kita gitu. Dia tuh tetap fair menurut saya gitu. Dia tetap bahkan bisa membuka peluang. Ca ini ada ini, kamu ini gitu. Jadi ya menurut aku ya teman-teman ya bukan teman-teman mesra ya, tapi apa ya musuh tapi ya teman juga lah. Oh, frenemy. Nah mungkin friend gitu. Enemy ya. Iya. Ini istilah baru nih, bagus nih. Enggak baru, itu udah lama. Udah lama. Berarti aku karena mungkin tinggalnya jauh ya di Kalimantan. Kamu sekarang masih di Kalimantan tinggal? Masih di Kalimantan. Guys, buat yang tidak mengikuti perkembangan Ica ya, ini bapak beranak 6. By the way, ya, tugas istriku yang beranak 6. Iya, maksudnya kamu memberi dia anak 6. Iya, aku support aja. Iya kan anakmu semua toh, Ca? Iya, anakku lah. Iya, yang maksudnya kan dia membangun keluarga, lahirlah anak 6 ini. Jadi selain dia juga musisi, penulis lagu, vokalis di Jikustik saat ini, dia juga adalah tukang antar sekolah anak-anak. Iya, betul. Jadi itu tugasmu biasanya? Tugas, iya. Yang paling besar umur berapa sih? Masih kelas 1 SMP. Oke. Yang kedua tuh ini mau lulus SD, yang ketiga kelas 3 mau naik kelas 4, keempat itu baru mau masuk SD kelas 1, yang kelima baru mau masuk TK, yang keenam masih bayi. Bayi? Tapi semenjak ada Netflix sudah mulai kurang berproduksi lah. Maksudnya pengen berproduksi lagi tuh, maksudnya menambah enggak lah. Emang gara-gara nggak ada. Dulu kan Pongki sering bilang, loh anakmu 5, waktu itu masih 5. Iya, terus dia bilang, loh emang di situ nggak ada TV, Pak. Jadi semenjak ada tontonan Netflix segala macam itu akhirnya ya. Tapi emang tadinya maunya sebanyak itu, Cak? Aku memang dari dulu tuh pengen kalau misalnya punya anak tuh pengen banyak gitu. Emang keluargamu dulu berberapa? Kamu sama kakak-kakakmu? Kalau aku sama kakak tuh kalau hidup semuanya tuh 8. Lah itu juga banyak. Iya makanya. Jadi aku tuh anak ketiga dari 8 harusnya, tapi 3 meninggalkan jadi 5. Nah, ibu itu punya saudara tuh ada 11. Bapak itu punya saudara ada 6. Itu dengan satu istri. Yang kakek itu dengan yang lain juga ada beberapa gitu. Jadi memang keluarga besar. Oh, emang udah kebiasaan keluarga besar. Jadi yang kamu tahu selama hidup adalah keluarga itu harus rame gitu. Iya, rasanya hampa kalau nggak rame gitu. Kalau di rumah nggak rame tuh nggak nyaman gitu. Terus istri juga nggak apa-apa tuh? Nggak apa-apa tuh. Sampai 6. Emang oke-oke. Kan produksinya enak aja. Maksudnya jadi enak. Maksudnya memang kita sama-sama pengen. Iya, itu maksudnya. Jadi bukan kamu yang bujuk request, ayo dong satu lagi gitu. Oh, enggak lah. Emang seneng. Emang senang gitu. Dan apa namanya? Dan hebatnya istri gitu. Cuman di 2 anak pertama kita pakai babysitter. Setelah itu sisanya sendiri semua. Ya karena udah diatur sistemnya dong. Berarti mulai ini. Tapi banyak dia sih yang ngatur. Ya, paling aku paling begini doang lihat handphone. Paling misalnya yang pertama gitu. Dan gitu doang. Terus istri yang ini.
Tapi nggak gitu juga. Artinya kadang-kadang ada juga yang mandiin yang kecil segala macam. Nah, Dia berarti ganti-gantian juga. istrimu pintar mengatur sistem di dalam rumah tangga sehingga semua itu harus jalan dengan Iya. anak 6 itu ya. Ya harus kan gitu. Iya. Ya Cah, begitu lah Sob. gimana sekarang Cikustik dengan kamu vokalis sendiri? Sendiri kan? Dulu kan Sendiri. selain memang Aku pemain tuh bass, temenmu tuh nggak mau balik. temen Iya. serumah. Jadi gini apa namanya? Memang kaget ya. Jujur aja ada di beberapa kali kita manggung gitu, aku selalu bilang begini. Kadang-kadang kalau penontonnya banyak gitu, terus aku ngomong sama Carlo biasanya, loh, coba ya ada Pongki ya, aku bebanku kurang gitu. Selalu ngomong gitu dan juga, oh ya ini gimana ya Pongki nggak mau mungkin ya belum saatnya aja aku bilang. Terus ya udah beberapa kali main itu kan juga ya ada yang hilang memang gitu. Cuman kan memang kita harus ya mau nggak mau emang seperti ini kan keadaannya gitu. Yang pasti mereka masih bisa bertahan itu sudah cukup bagus lah gitu. Apa yang membuat kamu kembali ke Cikustik? Karena kamu juga dulu ada di posisi mirip Pongki, kamu juga keluar. Dulu kalau aku nggak keluar, Cikustik pasti bubar. Kenapa? Ya karena waktu itu aku berantem besar dengan Dadi. Oh. Aku berantem besar dengan Dadi dan aku marah besar waktu itu dengan Dadi. Ini kalau aku paksain mungkin Dadi yang keluar atau mungkin bandnya bubar. Setelah itu, kalau sekarang aku nggak masuk, Cikustiknya yang bubar. Oh. Karena Cikustik ditinggal vokalis lah waktu itu dan akhirnya waktu itu dia ngajak, aku juga bilang waktu itu, aku nggak mau lagi dah balik ke sini. Sempat bilang kayak gitu, aku udah capek gitu. Terus akhirnya aku cuman bilang kalau kalian bubar gara-gara ini yang tersinggung aku sama Pongki. Gitu. Bilang, loh kenapa? Loh, kalian ditinggal yang baru, kalian bubar. Kalian ditinggal Pongki, kita masih bertahan. Kalian ditinggal aku, masih bertahan. Begitu ditinggal yang baru, dan artinya kontribusinya nggak sebesar Pongki dan aku. Sepanjang ya, itu. nggak sepanjang itu. Kalian mau bubar gitu? Cemen kalian gitu. Ya tapi itu kenyataannya, kita udah males cari yang baru gitu. Kurang ajar kalian ya. Yaudah akhirnya aku ikut deh gitu. Akhirnya gitu. Nah, terus aku telepon Pongki. Pong, ini gimana Pong? Bo, ikut dong bareng lagi nih gitu. Terus Pongki mungkin masih banyak ini juga kan, masih banyak planning yang memang harus diiniin, jadi belum bisa ikutan gitu. Ya bertahan dengan seperti inilah gitu. Tapi dengan yang sekarang ini, selain beban nyanyi sendiri ya, itu kan juga berat dan kamu juga pemain bass. Ya. Berarti ngafalin lirik juga lebih yang tadinya bisa berbagi dengan Pongki atau mungkin Pongki vokalis utama terus kamu ambil suara duanya, suara tingginya gitu ya. Selain beban itu, beban apa lagi? Beban jadi frontman itu sekarang ini kamu gitu loh frontman-nya. Wajahnya ini juga yang membuat Ica yang sekarang ini lebih langsing, lebih aku ngeliatnya kamu lebih kurus loh, seger loh kamu loh. Iya, ya kayaknya memang harus gitu juga ya. Nggak mungkin kan orang mau lihat mau beli tiket tiba-tiba ada konser om-om gendut kan gitu ya, kemproh. Ya ngapain kan gitu. Ya akhirnya mau tidak mau harus begitu gitu loh. Dan memang kalau selain beban yang memang nyanyi dan agak susah itu, ini juga karena memang dari dulu aku selalu bilang aku tuh pemain bass, aku bukan penyanyi gitu. Artinya aku bisa nyanyi tapi bukan penyanyi, bukan vokalis utama gitu. Nggak banyak yang tahu kamu dulu juara lomba. Iya, dulu sempat juara BRTV. Iya, apa tuh namanya? Bintang Radio dan Televisi di Televisi. Samarinda waktu itu. Iya. Ya kan juara penyanyi, 2 lah. itu, Ca. Penyanyi, tapi aku nggak bener-bener menikmati sebagai penyanyi gitu. Kamu Artinya lebih memang suka main bass? lebih suka main bass. Lebih suka bikin lagu? Ya, bikin lagu juga iyalah gitu. Kalau putus kan zaman dulu kan gitu. Iya, Jadi, iya. Nah terus kalau jadi penyanyi itu gimana ya? Kayaknya bebannya banyak banget gitu loh. Dan akhirnya sekarang harus menerima itu sebagai konsekuensi sebagai vokalis utama kan gitu. Nah, ya berat banget gitu. Tapi kan jalanin sama teman-teman yang lama, seru dong, Ca, tetep. Iya, ya benar gitu. Cuman kan kadang-kadang kalau sambil kayak kemarin aja waktu main gitu. Kan Carlo tuh suka iseng. Suka dia ngubah beat tiba-tiba di tengah gitu. Nah, kan sementara aku harus konsentrasi lirik sambil main bass, dia ngubah tuh tanpa sadar aku ngomong, lo, jangan lo. Jadi orang denger, loh pada ketawa gitu kan. Padahal nggak sadar gitu, lo gitu. Oh, kamu keluar ngomong ngomongnya lo keluar. gitu. Dan itu sering loh kalau di panggung. Oh.
Dan aku tidak bisa memposisikan diri jadi vokalis serius di atas panggung. Kalau aku sudah kesulitan kadang-kadang nyaut sekenanya aja gitu loh. Iya, iya. Jadi susah untuk konsentrasi bass, jadi penyanyi dan lead vokal lagi ya. Iya. Frontman. Tapi sebenarnya kamu salah sedikit dari orang Indonesia yang aku kenal, Ca, yang bisa melakukan itu loh, Ca. Iya, tapi kalau salah sedikit itu akhirnya salah banyak di panggung kan yang jadi repot juga gitu. Jadi memang bebannya berat banget lah pokoknya gitu. Kalau yang lain mungkin ada lah ya. Tapi lagunya mungkin lagu rock kenceng gitu ya. Jadi cuman tanpa harus ngikutin. Nah kalau Carlo kan mainnya bener-bener ini banget gitu loh, ngebeat tiba-tiba dia mau sinkop di mana, kamu harus nebak gitu. Iya makanya gitu. Jadi agak-agak repot memang gitu. Makanya sekarang itu kita tuh kadang-kadang dibantu dengan ada pemain bass namanya Enggal gitu. Jadi dia inilah kadang-kadang di belakang panggung gitu. Jadi jadi di akustik itu sekarang begini. Kalau tiba-tiba aku pengen main bass, aku ambil bass aja gitu. Meskipun tidak direncanakan gitu. Aku tahu lagu ini kok, ya dia nge-backup aja di belakang. Tapi kalau misalnya tiba-tiba aku bener-bener sama sekali nggak mau pegang bass, ya udah ada yang ngebassin gitu. Kadang-kadang begitu. Jadi nggak ikut naik panggung kan? Enggal bunyi aja dari bawah atau naik? Dia ikut naik gitu. Apa namanya? Jadi anak-anak juga bilang, Ica ini sak kenal nih wail. Maksudnya pengen main dia main ya udah gitu. Kalau enggak ya udah ini gitu loh. Maksudnya nggak main gitu. Tapi itu cukup membantu. Banget. Sangat membantu. Jikustik yang sekarang, yang vokalisnya adalah Ica, itu berarti masih memainkan lagu-lagu yang lama dong? Masih. Yang waktu bareng sama Pongki dulu? Masih. Meskipun memang kita sudah mulai mengurangi ya, karena memang ada beberapa lagu aku yang ada di mana, di Rosa, di BCL dan di artis-artis lain gitu, kita bisa coba dimainkan. bawain. Biasanya 4 laguan atau 5, tapi nggak tahu, kadang-kadang tergantung. Kadang-kadang kan panitia juga suka nge-request kan, request. Nah kadang-kadang kalau request kan banyak lagunya Pongki tuh. Ya udah akhirnya lagunya Pongki yang kita mainin. Itu biasanya nih sekedar biar penonton juga tahu, karena sedang ada ribut-ribut lah lately. Lu nyanyi lagu gua ya, lu ini ya, kok nggak izin ya, ini ya itu. Nanti coba kita breakdown sedikit-sedikit supaya kita yang awam-awam ini juga paham. Itu kalau kayak gitu perjanjiannya Jikustik sama Pongki Barata sebagai songwriter tuh gimana tuh, Cak? Pongki itu pernah membuat surat waktu itu, dan itu masih dipegang sama anak-anak itu, karena memang dalam bentuk email dulu ya. Waktu dia keluar waktu itu, dia bilang dia tetap akan mengizinkan Jikustik membawakan lagu-lagunya. Ada di email itu? Ada di email itu. Dan apa namanya, akhirnya aku waktu itu sempat bilang, Mbok kurangin udah, nggak usah. Pongki ngomong sendiri kok, Ca, gitu. Ya, tapi nggak enak, aku sebagai pencipta juga nggak enak kalau langsung tiba-tiba main bawa-bawain gitu loh. Rasanya tuh beda gitu loh. Ternyata akhirnya nggak ada masalah juga kan gitu. Dan alhamdulillah ya suamimu ini berbesar hati lah untuk itu gitu lah. Iya. Bantuin karirnya kita juga kan gitu. Artinya tidak pernah meribetkan atau menyusahkan ketika harus. Oke. Pernah ngeribetin. Dan itu nilai plus dia salah satunya gitu. Yang sampai sekarang itu pun menurut aku tuh masih kagum lah dengan itu gitu lah. Artinya mungkin ini juga kan termasuk salah satu pencipta yang aku suka ya, maksudnya aku punya beberapa lagu gitu. Bahkan yang aku paling favorit di Jikustik itu justru lagunya dia yang Bahagia Melihatmu Dengannya gitu. Jadi setiap ditanya aku pasti bilang lagu favorit Jikustik, aku pasti bilang lagu itu gitu. Nah, artinya di sisi lain mungkin menyebalkannya dia, mungkin ya kan dia kalau ngomong kan to the point kan, kadang-kadang orang siap apa enggak juga kadang-kadang kayak kurang Jawa gitu ya di beberapa dia tuh sisi ya. Mungkin karena sudah nikah dengan kamu. Tapi dulu sebelumnya juga udah gitu. Dulu juga gitu. Aku ingat dulu waktu kita tuh hampir nggak main mungkin ya, waktu di reunian di yang Jogja. Yang kapan nih, kan ada dulu? Oh, di Jogja, oke. Jadi waktu ditanya dengan wartawan, kira-kira ada kemungkinan nggak Jikustik itu bikin single sama formasi yang ini lagi gitu. Waktu itu yang ditanya Dadi duluan. Dadi bilang ya mungkin aja lah, mungkin banget gitu. Kita bisa kumpul kayak gini lagi. Nah, aku menghargai Pongki yang di luar, aku pun menghargai mereka yang ada di dalam. Masih member. Masih member. Aku juga di luar waktu itu. Aku bilang begini, kemungkinan itu akan selalu ada, tapi kan kita belum tahu nih waktunya ada, terus apa kesempatannya ada gitu. Kalau memang kesempatannya ada ya mungkin terus kita semua sama-sama mau, kenapa enggak kan gitu. Yeah. Nah,
Terus Pongki dengan santainya ngomong, apa untungnya buat saya? Kan semua kaget. Astagfirullah gitu. Jadi itu dia bercanda apa enggak? Serius mukanya. Serius. Terus Dadi langsung kaget gini loh. Terus udah tenang. Aku di belakang, dia santai, dia tetap ngomong gitu. Sementara aku menenangkan, udah tenang. Enggak jadi manggung kita gitu. Jadi gitu artinya di tengah dia, makanya kadang-kadang aku juga kalau mau bercanda sama dia tuh aku ngeliat dia bakal balas apa kira-kira gitu. Karena kita nggak bisa ditebak kan gitu. Kalau aku pikir dia lagi ini bisa kita candain, tapi kalau tiba-tiba dia langsung nyeletuk gitu, bisa aja yang nggak siap ya langsung kubrah gitu. Gitu. Iya. Jadi ya itulah. Tapi di tengah ya yang aku bilang tadi, di tengah ya kekagetan kita seperti itu, tapi dia tetap menurut aku orangnya fair lah. Iya. Gitu. Oke, kita masuk ke masalah hak cipta sedikit ya, Ica ya. Karena yang aku dengar, Ica ini S2 kemarin, dan S2 tuh skripsi apa tesis sih namanya? Tesis ya. Yeah. Tesis, menulis tesis tentang hak cipta. Seputar hak cipta. Tapi apa judulnya lebih spesifiknya ke ini, apa namanya, pengelolaan royalti performing right di Indonesia. Performing right. Oke, itu dia. Performing right. Kita bahas dulu sedikit supaya teman-teman juga punya bayangan ya. Jadi di dalam dunia rekam-rekam ini, jadi kita bicara hak cipta di bidang musik aja ya. Saya nggak bisa bicara untuk buku, untuk film, itu mah nanti terlalu luas. Di musik aja dulu. Di musik itu ada beberapa rights atau hak ya. Dan kalau kita bagi nih, jadi yang pertama itu adalah mechanical right ya. Mechanical itu zaman dulu nih masih ada kaset, masih ada CD, itu adalah ketika kita gandakan, menduplikasi, benar ya. Kalau zaman sekarang kan karena udah nggak ada, jadi bentuknya adalah digantikan dengan streaming, benar nggak? Iya, betul. Streaming di platform-platform, ada Spotify lah, ada YouTube Musik lah, ada macam-macam. Itu ya, pegang dulu satu mechanical. Lalu rights yang kedua adalah performing. Ketika seseorang nyanyi lagu, misalnya Rosa membawakan lagumu, kan banyak ya lagu ciptaan Ica ya. Ada Aku Bukan Untukmu, Tega, ada apa lagi tuh? Tak Sanggup Lagi. Ada 6 ya lagumu di Rosa. 5. Ada 5 ya. Ada apa? Takkan Berpaling Darimu. Takkan Berpaling Darimu. Ada suatu siang setelah sebuah serangan kecemasan terjadi kembali pada saya digerakkan untuk kembali ke rumah ayah, meminta maaf atas semua kesalahan saya. Saat itu saya menangis sebagai anak kecil yang tidak bisa ditenangkan. Saya tidak percaya bahwa kepala saya sedang dielus orang yang selama ini saya rindukan. Miracles do happen. Ternyata manusia dapat berfungsi di dalam masyarakat seakan-akan nothing is wrong, tetapi tidak akan bisa bertahan lama. Pertahanan hancur juga lambat laun. Overthinking at its best is happening day after day. Padahal jangan lupa bahwa the truth is, Dia begitu sayangnya kepada kita ciptaannya. Oleh sebab itu, kita memang butuh Tuhan sebagai tempat untuk meminta ampun. Bertobat dalam artian percaya bahwa kita sudah Dia ampuni. Selamat mencerna pelan-pelan teman. I hope that you'll always remember that you are loved. You are not a problem. Buku ini sudah bisa didapatkan di toko buku Gramedia atau toko-toko buku besar lainnya, ataupun secara online. Get a copy of my book today. Jangan di-overthinkingin. See you around guys. Ada 6 ya lagumu di Rosa? 5. Ada 5 ya? Ada apa? Takkan Berpaling Darimu. Takkan Berpaling Darimu. Ketika Rosa menyanyikan lagu itu, entah itu di atas panggung, atau di acara TV, atau dimanapun juga lah, di mana ada keuntungan finansial yang masuk, ya, itu ada yang namanya performing rights di sana, betul ya? Ketika sebuah lagu dimainkan, ada hak yang melekat di situ. Ya, ketika ada sebuah lagu yang dimainkan, ada hak pencipta yang juga ikut melekat di performing rights ini, walaupun dia tidak ikut perform di situ, lagu itu dinyanyikan oleh penyanyi lain, begitulah gampangnya kurang lebih ya. Nah sekarang yang menjadi isu di mana-mana adalah seakan-akan musisi-musisi ini terbelah dua, geng pencipta dan geng penyanyi atau geng performing tadi. Di Indonesia sendiri, bagaimana sih caranya pencipta bisa memperoleh? Kalau netizen taunya, royalti dong, bayar royalti dong. Itu bahasa netizen banget. Nggak bayar royalti ini gitu. Itu dibayar. Ada yang urus. Namanya Lembaga Manajemen Kolektif. Di Indonesia, LMK ini itu ada beberapa.
Tapi mereka harus merujuk di bawah badan yang ditunjuk oleh pemerintah, yaitu LMKN, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional. Benar ya, Cak ya? Sampai berdasarkan situ PP 56 itu. Betul. Oke. Tapi ada satu celah lain, dan saya ngomongin ini nggak ada konotasi apa-apa ya. Ada satu celah lain di mana teman-teman pencipta, mungkin kalau kita ambil kayak kasusnya kemarin yang sedang bergulir, belum ada putusan kan ya, yang Ari Bias dengan Agnes Mo, di mana pencipta lagu merasa bahwa wah, Agnes udah nyanyi ini kemana tanpa izin saya. Sementara di negara ini sebenarnya hal itu sudah dilingkupi ya, dilindungi dengan ketika dikolek sama LMKN itu. Sehingga bagiannya pencipta, bila kita menjadi member LMK itu tinggal ambil di sana gitu loh guys. Jadi lagu Ica dimain, oke, tinggal ambil di sana. Nanti tiap tahun bayarnya itu LMK. Tiap berapa bulan? Apa gimana? Tiap 6. Tiap 6. Bulan, ya. Tiap 6. Oke. Jadi bukan berarti nggak bayar. Tetap bayar. Yang bayar adalah si penyelenggara. Iya, penyelenggara, iya betul. Bukan penyanyinya. Bukan. Kita nih sudah berkontrak nih lagu, misalnya saya bawain lagu siapa gitu ya. Otomatis kan nggak mungkin dong cuma sekali itu doang gitu loh. Terlebih lagu itu misalnya jadi single atau apa, jadi andalan, kan nggak mungkin kita nggak bawain itu kalau di panggung gitu. Jadi sih secara otomatis harusnya gitu, harusnya begitu. Cuman memang kalau yang tadi yang dibicarain ada hak yang melekat pada saat perform itu gitu. Ya memang ada hak pencipta memang di situ, ada hak pencipta. Cuman kan mekanisme di Indonesia itu mengharuskan kita taat hukum kan. Ketika kita taat hukum ya kita harusnya yang merujuk pada hukum. Artinya hukumnya berbicara bahwa lewat LMKN, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional. Ya kita lewat situ aja lah. Perkara mereka transparan apa tidak, nah itu yang harusnya dibenahin bersama-sama. Gitu. Itu PR-nya. Itu PR-nya. Itu PR-nya. Memang ini memang jadi karena mereka tidak memiliki data yang akurat yang menurut kita itu. Jadi akhirnya kan asal kayak cuman ya udah deh. Udah nih segini gitu. Jadi kan kita nggak tahu. Bisa jadi saya makan haknya Pongki. Pongki kemakan haknya Ahmad Dhani misalnya. Ahmad Dhani kemakan haknya yang lain gitu. Bisa jadi seperti itu gitu. Karena nggak ada nggak akurat kan gitu. Jadi sebenarnya PR-nya adalah itu, memperbaiki sistem di mana lu yakin nih lagu gue dinyanyiin segini, perasaan gue lebih sering deh gitu ya. Gue punya hak lebih untuk kolek gitu ya. Nah, namun di luar daripada itu ada satu celah juga yang namanya direct licensing, di mana antara penyanyi dengan pencipta itu tuh bisa izin lalu semacam kulonuwon. Ini pemahaman saya. Lalu terjadi deal sendiri. Gue mau bawain acara lo di konser, mau bawain lagu lo di konser ini misalnya gitu ya. Kalau itu sih sebenarnya sih tergantung ini aja seberapa dekat pencipta dengan penyanyi ya kan gitu. Artinya bisa aja dia melakukan itu, monggo silakan. Artinya itu tapi di luar undang-undang kan gitu. Jadi bukan suatu keharusan yang memang harus dilakuin gitu. Jadi itu benar-benar di luar gitu. Artinya mungkin kayak niat baik aja, masa aku udah dapat segini, yang itu nggak dapat. Ya udah niat baik aja. Terus mungkin dengan penciptanya kenal segala macam. Tapi kan sistemnya tidak mengatur seperti itu. Nah, yang lebih nggak enaknya adalah ngelihat ketika pencipta menerima juga dari LMK, tapi menerima juga direct license dari penyanyi. Hitungannya kan jadi nggak jelas. Dan itu menurut aku tuh nggak begini gitu. Kalau memang mau konsentrasi di DL ya DL aja, jangan nuntut LMK-nya lagi gitu. Kalau mau ke LMK aja, jangan nuntut ke penyanyi lagi gitu. Kecuali memang penyanyi memang punya niat tambahan. Nah, itu beda ya. Beda masalah ya. Kita temen nih, gue mau bagi-bagi bro gitu ya. Contoh. Oke, contoh. Jikusik sendiri itu sebenarnya melakukan itu gitu loh. Tapi kita sampai sekarang pun tidak pernah menyebut ini sebagai direct license. Karena memang menurut kita ini sumbangsi Pongki terhadap band Jikusik gitu. Dan ketika kita bawain ya sumbangsinya begini gitu. Dan Pongki pun tidak mematok. Kalau memang namanya direct license itu harusnya memang sudah ada patokan, ada undang-undangnya, terus patokannya segini ya, berapa persen dari honor gitu. Misalnya. Ini kan nggak ada patokan juga gitu. Jadi ya kita cuman ya sumbangsi aja gitu. Dan perlu diingat juga gitu, nggak semua pencipta mungkin ya, termasuk saya tuh yang mungkin bisa misalnya nih
kata orang juga sebelangsak-belangsaknya hidup gitu ya. Nggak tiba-tiba juga bisa menerima tiba-tiba kayak semacam belas kasihan gitu, gimana ya, maksudnya nggak ini ya, karena memang kemarin tuh sempat terjadi diskusi macam itu gitu, kita mau kasih tapi kok kayaknya kita ngasihnya tuh kayak berdasar belas kasihan, jadi kan gimana ya, ada rasa kita nggak gitu-gitu amat kok gitu. Tunggu, sorry ya Cak ya, aku potong dulu ya, aku menempatkan diri sebagai penonton nih. Iya. Tadi kan kamu bilang belas kasihan, kita juga sebagai pencipta nggak gitu-gitu amat kok. Maksudnya gimana coba? Gini, pencipta memang di di satu sisi memang sempat mengalami yang ya kadang-kadang katanya ada yang tiba-tiba tiap tahun harus nyari rumah kontrakan, ada yang bahkan apa namanya ya susah cari uang lah. Tapi maksud saya pride-nya kan tetap harus dijaga. Jadi setiap orang itu integritinya ya integritasnya itu harus tetap dijaga. Artinya saya begini karena memang karena saya pencipta lagu juga, kepentingan saya sebagai pencipta lagu itu jauh lebih besar daripada penyanyi. Selain memang masalah uang-uang ini, saya juga pengen pencipta ini memang memiliki kehormatan gitu. Ketika dia punya kehormatan, ya kita perjuangkan, nanti ujung-ujungnya dapat uang juga kan gitu. Dari cara undang-undang tadi yang lewat LMKN itu. Jadi sebenarnya kan penyanyi dan pencipta lagu itu harus bergandengan tangan karena musuhnya beda. Musuhnya tuh bukan tanda sesama kutip lagi mereka, ya, iya. musuhnya ya. Musuhnya bukan itu gitu loh. Musuhnya ada aturan yang memang yang bukan aturan ya, lebih kepada ada suatu lembaga yang memang harus kita benahi bersama-sama kan gitu. Harus kita watch bersama-sama, kinerjamu perbaiki dong ya, gitu ya. Itu harusnya kita gandengan tangannya ke situ gitu, bukan menyerang satu sama lain kan gitu. Iya, lu nyanyiin lagu gua, kok gue nggak kebagian lu udah di mana kasarnya gitu. Begitu ya, gitu. Kasarnya begitu. Padahal sebenarnya kalau teman-teman yang berada di opini direct licensing juga, kalau misalnya aku bilang lu nyanyi di sana, gue nggak dapet apa-apa, lu udah dapet banyak, pasti nggak enak juga kan dengernya. Iya betul. Iya kan? Ya, jadi narasi kan yang dibangun itu kedengaran seperti penyanyi kaya, pencipta miskin gitu. Terkesan ya? Terkesan. Itu yang terkesan. Jadi itu yang aku di sini sebagai pencipta tuh juga kadang-kadang ngerasa enggak, jangan sampai kita dibilang miskin gitu. Bolehlah kita kekurangan secara secara finansial, tapi itu pun karena memang ada sesuatu yang nggak jelas kan gitu. Harusnya kita juga bisa setara begitu gitu. Jadi itu yang diperjuangkan gitu, haknya itu gitu loh. Tapi bukan dengan cara menyerang yang lain kan gitu. Artinya gini, direct licensing itu atau yang sedang diperjuangkan sekarang untuk tiap dinyanyiin bagi dong sekian persen gitu kan. Itu harusnya menjadi sesuatu yang bentuknya lebih ke pertemanan. Bisa jadi gua begitu. Dapet nih, gimana? Lalu terjadi deal antara keduanya, gitu kan? Iya, bisa jadi begitu gitu. Ya. Tapi itu kan juga ketika ada nama direct license itu keluar, harusnya ini pendapat saya ya, pribadi. Harusnya ada metode baku. Iya, begitu gitu. Jadi dan juga kalau memang mau digituin juga harusnya ya penyanyi kafe juga kena dong gitu. Sementara banyak sekali ya, penyanyi gitu. kafe dari Sabang sampai Merauke. Ya. Apakah kita bisa mendirect licensingkan semua gitu ya maksudnya? Ya harusnya kalau memang aturan undang-undangnya begitu harusnya bisa. Kalau misalnya ada aturan undang-undang yang baru dan harus begitu harusnya bisa. Cuma kan sekali lagi yang tadi kita balik ke awal lagi tadi yang masalah kehormatan, integrity itu. Saya pengen jangan sampai pencipta lagu juga dianggap seperti itu gitu loh. Artinya tiba-tiba karena kita pencipta lagu terus dianggap nggak punya uang terus menyerang kan. Ini sebenarnya gini sob, nggak usah bicara tentang pencipta lagu yang lain. Aku sebagai pencipta lagu pernah ngerasain itu. Jadi ini aku cerita aja nggak apa-apa Bang ya. Jadi dulu waktu aku menyatakan diri keluar dari Jikusik, aku nggak punya penghasilan sama sekali. Aku nunggu royalti pun ya mungkin dari mechanical segala macam. Tapi kan itu juga peralihan dari mechanical ke online analog ke digital gitu. Nah terus akhirnya ini bener-bener nggak ada pegangan. Sampai waktu itu untung pas hari Jumat sob. Hari Jumat aku ajak 2 orang anakku,
ayo kita sholat di masjid. Karena aku tahu di masjid itu, memang kita Jumatan ya, di masjid itu ada orang bagi-bagi nasi bungkus gitu. Dan aku ambil itu dan kebetulan aku doanya agak lama, jadi keluarnya lama, akhirnya anakku 2 orang itu aja yang dapat 2. Tapi itu aku kumpulin, sob. Di rumah tuh, aku, istriku, anakku 2 orang ini, kebetulan yang satu yang cewek itu masih nyusu ya. Kita makan berempat dengan nasi bungkus 2 itu. Dan sebenarnya kalau aku mau ngomong sama orang tua atau apa tuh udah beres urusan itu lah. Tapi aku sebagai laki-laki aku merasa, oh aku pengen dong anakku juga dapetin hasil ini. Sementara di situ aku lihat Rosa bisa nyanyi lagu aku berulang-ulang, BCL bisa nyanyi lagu aku berulang-ulang, beberapa artis juga nyanyiin itu, dan harusnya ada performing right yang aku terima dari situ gitu loh. Tapi kembali lagi, karena aku menjaga kehormatan aku nggak hantam kromo gitu loh. Aku ngeliat ada mekanisme yang harus harus diikutin di situ gitu. Ya itu aku tetap nunggu dari LMKN turun ke LMK dan memberi ke aku kan gitu. Meskipun mungkin jumlahnya ya karena kita nggak tahu ya, karena menurut aku tuh nggak transparan, jadi ya tapi ya namanya rezeki ya apa yang ada ya itulah yang disyukurin kan gitu. Artinya aku pernah dalam fase seperti itu ketika berpikir memang bahwa kok ya dapat iya, gede banget, gue enggak. Iya makanya pernah, cuman kan aku harus menjaga itu tadi gitu. Kalau aku tiba-tiba dan aku juga pernah menelpon Rosa waktu itu, dia konser di mana-mana, aku bilang, "Cak, ini itu." Dan aku diminta-minta ke kamu ini gitu. Terus akhirnya kita ngobrol kayak teman aja gitu. Terus kok kayak aku juga nggak tega gitu. Ya udahlah, aku pikir kita udah bayar kok, Cak gitu. Oh bayar ya? Udah bayar? Udah ke LMKN. Itulah artinya kalau aku pribadi menghargai banget karena aku sebagai warga negara Indonesia yang menurut aku harus baik gitu, dan aku menghargai banget aturan yang sudah ada gitu. Jadi nggak melanggar lah gitu. Iya. Secara mungkin bukan melanggar kali ya, ketika mereka melakukan deal yang kita labeli lah sekarang direct licensing, kalaupun itu tidak dilakukan, sebenarnya kita tidak melakukan sesuatu yang ilegal, karena sudah ada cara disiapkan oleh pemerintah Indonesia, yaitu LMKN. Kalaupun itu dilakukan, itu tetap berada di luar daripada peraturan yang sudah diberikan oleh pemerintah Indonesia. Itu jatuhnya tadi yang Ica maksud adalah, yuk sama-sama deh kita, aku kemungkinan dapat banyak banget nih, berapa kota gitu, dan lagu ini ketika aku muncul, wah gitu, orang akan menunggu lagu ini keluar gitu. Bagian dari lagu ini kan ada kamu, Ca, sebagai penciptanya gitu. Diharapkan si penyanyi juga bagi dong ke bukan bagilah, lebih ke gue ada nih dikit kemarin bro, ada rezeki, yuk kita bagi-bagi lagi gitu. Lebih ke gimana ya, bahasanya emang nggak enak banget tapi iya nggak enak, artinya ketika memang kita, tapi nggak apa-apa, orang dewasa harus melakukan hard conversations katanya. Orang dewasa harus melakukan betul, tapi sulit. betul, memang harus dilakukan itu. Cuman kan kalau aku pribadi sih aku belum bisa ya, maksudnya melakukan itu. Artinya tiba-tiba ada orang bawain laguku, aku tiba-tiba minta gitu, aku belum bisa melakukan itu gitu loh. Tapi kalau misalnya orang itu mau memberikan, kamu menerima nggak? Bisa iya, bisa nggak juga gitu. Karena memang aku akan lihat karena gini, kalau misalnya dia melakukan itu karena dia takut gitu, karena takut akan disomasi lah atau apa gitu, aku mending nggak terima, karena aku pikir aku nggak akan somasi juga gitu. Udah santai aja, selama yang penting aku tahu dia sudah bayarkan haknya aku nih ke LMKN sesuai pemerintah. Udah selesai, aku nggak akan tarik. Nah yang nggak aku setuju adalah ketika sudah dibayarkan ke LMKN minta juga lagi gitu kan. Jadi padahal yang harusnya memberi itu adalah penyelenggara yang mengundang si penyanyi Ca. Iya, kan seperti itu aturannya begitu kan, bicara begitu. Memang sih di undang-undang kita tuh ada 2 hal yang saling bertabrakan ya, maksudnya tumpang tindih. Di satu sisi pasal yang lain menyebutkan bahwa pencipta lagu berhak melarang atau mengizinkan. Itu kan bisa jadi pegangan kuat. Tapi di satu sisinya lagi adalah saya pastinya nggak tahu, tapi selama dibayarkan kepada lembaga manajemen kolektif itu boleh dinyanyikan tanpa izin. Dianggap sudah memberi izin gitu. Begitu. Karena memang kan lembaga manajemen kolektif ini adalah perpanjangan tangan dari pencipta lagu itu gitu loh. Dianggap sudah memberikan izin gitu. Jadi 2 hal itu
kalau pengacaranya masing-masing punya punya dalil masing-masing gitu dan punya interpretasi sendiri-sendiri gitu, pasti bisa lawan-lawanan itu. Jadi memang sebenarnya yang harus direvisi itu ada beberapa pasal di undang-undang itu harus direvisi, tapi kan nggak bisa cepat, pelan-pelan gitu, dan memang harus membutuhkan seluruh instrumen yang ada kan gitu, pencipta lagu dibawa, penyanyi dibawa, IO-nya juga dibawa gitu. Dan at the end kesadaran masyarakat yang sudah madani, yang tahu bahwa emang ada yang harus dibayarkan. Iya, ya gitu. Kan? Ya, itu perlu. Lah boro-boro sekarang ini gimana ya gampangnya ya? Beberapa katakanlah perusahaan yang besar aja, misalnya restoran besar atau katakanlah misalnya usaha rumah sakit besar atau klinik gitu ya. Ketika di ruang tunggu menggunakan lagu tertentu, lagu Icha mungkin ada di situ, lagu Pongki mungkin ada di situ untuk membuat orang lain nyaman menunggu jasa mereka. Itu aja ada beberapa yang belum sadar kalau mereka perlu membayar itu. Dipikirnya gini, kan gue Spotify-nya berbayar, Sof, bukan gratis. Betul, tapi kamu bayar untuk kamu dengarkan sendiri, bukan untuk ketika kamu menggunakan itu mendukung fasilitas jalannya fasilitas di mana kamu menerima uang sebagai imbalan dari fasilitas atau jasa yang perusahaanmu tawarkan. Aku tuh kan selama bersosial media nggak pernah punya hatersnya gitu. Paling ada orang bandingin aja, bagus Pongki. Tapi aku anggap ya udah itu kan penilaian orang gitu. Nah terakhir ini ketika aku bicara tentang masalah performing right ini, aku mulai diserang-serang banyak tuh. Yang dikeluhkan Pongki selama ini kan itu juga gitu. Kita terus mau ngelawan dia head to head, nggak mungkin menang gitu. Wah keren banget, ini biar gua ratingnya naik. Udah deh gitu, mereka tuh berantem beneran, bukan ini gitu. Saya ini penyanyi kecelakaan kok. Bukan karena memang bener-bener penyanyi gitu. Aku siap kok mundur dari vokalis Kustik.